Mogi das Cruzes, Brazil, tahun 1992. Di sebuah sudut kota yang sederhana, lahirlah seorang anak laki-laki. Awal yang biasa untuk sebuah kisah yang akan jadi luar biasa. Tapi malam itu, takdir hampir saja berkata lain. Sebuah kecelakaan mobil yang mengerikan. Di dalam mobil itu, seorang bayi mungil berusia 4 bulan terbaring. Nyawanya diambang kematian. Dalam keputusasaan yang paling dalam, ibunya, Nadine da Silva, berlutut dan membuat janji pada Tuhan. Tuhan, jika Engkau menyelamatkan anakku, aku akan mendedikasikan hidupnya untuk memuliakan nama-Mu. Dan ya, bayi itu selamat. 20 tahun kemudian, bayi yang sama menjadi subjek transfer termahal dalam sejarah sepak bola. Sebuah janji yang ditebus di panggung dunia. Inilah kisahnya, Neymar dan harga dari sebuah tahta. Perjalanan seorang anak yang hidupnya sejak awal dibentuk oleh keajaiban dan juga beban takdir. Babak pertama, sang anak takdir. Anak laki-laki yang lolos dari maut itu sekarang harus membuktikan bahwa hidupnya punya tujuan. Dan pembuktian itu tidak dimulai di stadion megah, tapi di jalanan berdebu Praia Grande. Arena latihannya adalah futsal. Lapangan yang sempit memaksanya untuk berpikir lebih cepat dari siapapun. Tubuhnya kecil, jadi dia tidak bisa beradu fisik. Solusinya, dia belajar untuk tidak pernah bisa disentuh. Disinilah gerak kakinya yang lincah itu ditempa. Sebuah seni menghindar yang kelak akan memukau dunia. Dan peningkatannya luar biasa cepat. Di usia 11 tahun, dia menolak tawaran raksasa Real Madrid demi berkembang di Santos, klub sang legenda Pelé. Umur 17, debut profesional. Umur 18, dia meledak, mencetak 42 gol dalam 60 pertandingan. Dan puncaknya, di usia 19, dia membawa Santos menjuarai Copa Libertadores untuk pertama kalinya sejak era Pelé. Ramalan tentang pewaris tahta Pelé mulai terasa nyata. Babak kedua, puncak dunia dan kejatuhan tragis. Perjalanannya membawanya ke Eropa, panggung di mana para dewa sepak bola diuji. Disinilah dia akan mencapai puncak tertinggi, sekaligus merasakan kejatuhan yang paling menyakitkan. Di Barcelona, dia menjadi bagian dari trio penyerang paling mematikan dalam sejarah, Messi, Suarez, Neymar. Mereka mencetak rekor 122 gol dalam satu musim, dan puncaknya adalah meraih treble termasuk Liga Champions, gelar paling bergengsi di level klub. Tapi, momen terbaiknya di Barcelona, momen yang akan mendefinisikan dirinya selamanya, bukanlah dalam sebuah final yang gemerlap, tapi dalam satu malam yang mustahil. Sebuah comeback yang menentang semua logika. La Remontada. Barcelona kalah 0-4 dari PSG. Misi yang mustahil. Tapi di 7 menit terakhir, keajaiban terjadi. Menit ke-88, tendangan bebas sempurna dari Neymar. Menit ke-91, di bawah tekanan luar biasa, dia mengeksekusi penalti dengan dingin. Dan di menit ke-95, detik-detik terakhir, dialah yang memberikan asis penentu untuk kemenangan 6-1. Malam itu, Camp Nou bukan milik Messi. Malam itu, Camp Nou adalah milik Neymar. Hanya 5 bulan setelah malam ajaib itu, Paris Saint-Germain melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka membayar klausul pelepasannya, 222 juta euro, transfer termahal dalam sejarah. Dan disinilah ironi terbesarnya. Dia bergabung dengan tim yang baru saja dia hancurkan sendirian. Sebuah keputusan yang akan mengubah narasi karirnya untuk selamanya. Ini adalah sebuah pertukaran yang menyakitkan. Di Barcelona, dia berada di bawah bayang-bayang Messi, tapi dia memenangkan segalanya. Di Paris, dia menjadi sang bintang utama, pemimpin yang tak terbantahkan, tapi trofi yang paling ia inginkan tak pernah ia dapatkan. Sebuah pilihan antara kejayaan kolektif dan pencarian validasi individu yang sepi dan tak terpenuhi. Beban itu terasa paling berat saat dia mengenakan seragam timnas Brazil. Piala Dunia menjadi panggung bagi dua mimpi buruknya. 2014, di tanah airnya sendiri, punggungnya patah. Dia hanya bisa menonton dari rumah sakit saat negaranya dipermalukan 7-1. Lalu 2022, setelah mencatat gol indah, takdir kembali kejam. Brazil kalah adu penalti, dan dia bahkan tak sempat mengambil tendangannya. 2 kali, impian sebuah bangsa hancur di depan matanya. Babak ketiga, paradoks seorang bintang. Di babak ini, kita tidak lagi melihat sang superstar, tapi manusia di baliknya, dengan segala kontroversi dan kerapuhannya. Waktunya di PSG adalah sebuah paradoks. Statistiknya, brilian. 118 gol dalam 173 pertandingan, tapi angka lain menceritakan kisah yang berbeda. Dia absen lebih dari 100 pertandingan karena cedera.
Dia memang memenangkan banyak piala domestik, tapi dia gagal meraih satu-satunya hadiah yang dia datangi ke Paris, trofi Liga Champions. Gaya hidupnya juga selalu jadi sorotan. Pesta, kemewahan, glamor. Apakah itu hak yang pantas dia dapatkan dari kerja kerasnya? Atau itu tanda kurangnya fokus? Ini adalah bagian dari kompleksitas dirinya yang selalu jadi perdebatan. Begitu juga aksinya di lapangan. Soal divingnya yang teatrikal, apakah itu kecurangan? Atau justru bagian dari seni sepak bola Amerika Selatan? Sebuah cara untuk melindungi diri dari tackle-tackle keras. Perspektif seringkali menentukan jawabannya. Tapi, di tengah semua kritik dan kegagalan di Piala Dunia, ada satu pencapaian yang sering terlupakan. Dengan 79 gol, dia melampaui sang raja, Pelé, dan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Brazil, sebuah pencapaian monumental. Tahun 2023, dia mencari awal yang baru di Arab Saudi. Tapi takdir, seolah belum selesai dengannya. Hanya dalam pertandingan kelimanya, dia menderita cedera ACL parah yang mengancam karirnya. Sebuah babak akhir yang terasa begitu kejam. Semua ini kembali ke satu benang merah. Kisah tentang seorang anak yang harus membuktikan bahwa semua orang salah, tapi mungkin dia sendiri tidak pernah merasa cukup. Dari selamat dari maut hingga mengejar warisan yang selalu terasa sejengkal di luar jangkauan. Dan karirnya akan selalu dihiasi dengan pertanyaan bagaimana jika? Bagaimana jika dia tidak pernah meninggalkan Barcelona? Bagaimana jika dia tidak cedera pada tahun 2014? Bagaimana jika berhasil memenangkan Piala Dunia? Jadi, apa warisannya? Seorang jenius yang tak pernah memenuhi potensinya? Atau seorang seniman brilian yang memang ditakdirkan untuk kita nikmati pada masanya dengan segala keindahan dan kerapuhannya? Mungkin seperti sebuah karya seni, jawabannya ada di mata kita masing-masing.